Shalom, devosi kitab Kidung Agung, pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Cantik engkau manisku seperti kota Tirza, Juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan dara-dara tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya? Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon dilema berbunga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, relasi suami istri memang tidak selalu berjalan mulus. Ada masalah kecil seperti kesibukan sehingga kurang waktu untuk berkomunikasi, bisa menjadi besar ketika tidak segera diselesaikan. Misalnya, daripada saling menyalahkan, lebih baik saling mengalah, memperbaiki diri. Sang istri sudah memulai untuk memperbaiki kesenjangan komunikasi yang terjadi dengan membuka dirinya untuk merayu si suami agar bergairah lagi kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Kidung Agung pasal 6 ayat yang ketiga. Kini giliran sang suami menyambut dengan kehangatan yang diperbaharui. Sang suami yang pada dasarnya masih mengasihi istrinya, segera menyambut si istri dengan mengungkapkan kembali kekagumannya, bahkan komitmennya. Kecantikan sang istri diumpamakan sebagai Tirza dan Yerusalem. Tirza merupakan ibu kota kerajaan Israel Utara sebelum Samaria. Keindahan kota tersebut secara alami ada pada taman-taman bunganya. Sedangkan Yerusalem, kota tempat bait suci Allah Israel, melambangkan keindahan yang dikombinasikan dengan kekudusan. Mungkin ini bisa dikatakan kecantikan batinia. Kata menjadi bingung di dalam ayat yang kelima mungkin lebih tepat diterjemahkan menjadi bergairah. Penghargaan tinggi sang suami kepada istri dinyatakan dengan perbandingan yang menyolok dalam ayat 8 sampai yang ke-9. Gambaran Salomo yang memiliki banyak istri dan selir, namun semua perkawinan politik itu tidak memiliki kasih sejati. Kasih sejati ada pada pasutri yang merayakan di Kidung Agung ini. Inilah sekaligus komitmen sang suami untuk hanya mencintai istrinya. Para suami yang dipercayakan Tuhan Allah sebagai kepala rumah tangga harus ingat bahwa inisiatif ada pada kita. Jadilah suami yang baik, yang selalu dengan lembut memperlakukan istri. Pujilah dia dengan tulus, biarlah gairahmu hanya untuk dia, sang istri. Tidak boleh pada siapapun yang lain. Sehingga melalui itu semua, cinta kasih yang digambarkan dalam Kidung Agung ini boleh terjadi dalam kehidupan suami istri yang diberkati oleh Tuhan.
Dan tentunya ketika suami istri ada di dalam Tuhan dan membiarkan Tuhan menjadi pribadi yang selalu menyertai, maka dengan sendirinya keluarga itu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Karena Tuhan sumber kebaikan yang selalu menyatakan kebaikan dalam setiap kehidupan manusia, terlebih setiap orang yang sudah di dalam Tuhan, dan mereka akan mengalami kebahagiaan sebagaimana yang dijanjikan Tuhan bagi mereka yang tunduk dan taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.